Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kita udah ada di Kota Tua Jakarta. Dengan tarif Rp5.000, kita sudah bisa masuk ke Museum Fathahillah ini teman-teman. Museum Fathahillah atau yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, dulunya pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini difungsikan sebagai balai kota dan pusat administrasi kota Batavia. Pada ruang pertama ini kita disuguhkan informasi mengenai kebudayaan Buni, yaitu kompleks gerabah purba yang menjadi bukti awal retasan peradaban di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebelum Masehi. Museum ini dibentuk kompleks untuk menceritakan sejarah terbentuknya Jakarta. Baik, kita beranjak ke ruangan berikutnya. Di sini adalah ruang masa bercocok tanam dan perunggu besi. Di ruangan ini kita disuguhkan berbagai macam koleksi dari alat-alat manusia purba untuk bertahan hidup, mulai dari deretan kapak dan beliung batu yang tertata rapi. Di sini juga kita dijelaskan bagaimana cara pembuatan hingga metode pemakaian. Selanjutnya kita bergeser ke periodisasi kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Sebagai kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, tentunya kerajaan ini memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Salah satunya yaitu replika prasasti Ciarutan. Prasasti ini memuat ukiran sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Di ruangan selanjutnya masih tentang Kerajaan Tarumanagara. Di ruangan ini terdapat arca-arca kuno dari masa Hindu-Buddha seperti arca Ganesha. Lalu di sudut ini ada Batavia Winkle atau gambaran replika toko masa lalu berisi komoditi utama Nusantara. Dari lantai 1 selanjutnya kita beranjak ke lantai 2 bangunan ini. Di lantai 2 ini berfokus pada perkembangan kota yang membahas bagaimana tata kelola kota modern mulai terbentuk. Dan juga transisi nama dari Batavia hingga akhirnya menjadi Jakarta seperti sekarang. Lalu di sini juga ada sketsel kayu, salah satu furnitur peninggalan era Batavia yang bernilai seni tinggi. Kita bergeser ke ruang lahirnya sebuah kota, terdiri dari mebel dan perabotan-perabotan antik atau barang-barang peninggalan era kolonial Belanda yang pernah digunakan di gedung ini saat masih berfungsi sebagai balai kota. Lalu di museum ini juga terdapat uang kertas dan uang koin yang pernah digunakan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di sini kita bisa melihat bentuk fisik dari mata uang sebelum kemerdekaan, mulai dari masa penjajahan Jepang sampai dengan setelah kemerdekaan. Selanjutnya itu ruang kampung Omeladen. Omeladen merujuk pada wilayah pedesaan di luar tembok kota Batavia pada abad ke-17 dan ke-18 yang menjadi tempat pertanian sampai industri untuk memenuhi kebutuhan warga Batavia. Di ruang balai kota ini kita disuguhkan furnitur-furnitur jati yang megah dan bergaya Indis. Desain ini merupakan perpaduan gaya Eropa dengan ukiran tangan seniman lokal. Nah, pada zaman kolonial dulu, furnitur-furnitur ini juga bisa dijadikan sebagai simbol status sosial. Di sini juga terdapat potret lukisan dari Petrus Albertus van der Para yang merupakan salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda di Batavia. Menoleh ke sisi dinding, terdapat dokumentasi visual berupa sketsa dan litografi yang merekam realitas sosial, pakaian adat, arsitektur rumah, hingga pasar tradisional Batavia. Hal ini memberikan kita gambaran visual yang akurat tentang kehidupan masa lampau. Beranjak ke dinding lain, kita diajak membaca kronologi berdirinya kota Jakarta, berawal dari pelabuhan kerajaan Sunda bernama Sunda Kalapa. Wilayah ini menjadi perebutan sengit karena menjadi jalur rempah-rempah. Lini masa ini mendokumentasikan kedatangan Portugis hingga momen-momen krusial saat Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut pelabuhan ini dan mengubah namanya menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Di sini juga terdapat meriam kuno bermaterial perunggu tebal menjadi bukti kekuatan artileri pada masa itu. Nah, di Museum Fathahillah juga menghadirkan edukasi yang interaktif nih teman-teman. Instalasi kubus gambar ini mempermudah pengunjung untuk memahami visualisasi tokoh-tokoh penting kolonial maupun potret masyarakat lokal pribumi melalui pendekatan yang lebih menarik bagi generasi muda. Selanjutnya, papan informasi besar kronologi VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Nah, panel besar ini merangkum pasang surut
VOC dari pembentukannya di tahun 1602, kita bisa melihat bagaimana kongsi dagang ini memonopoli rempah-rempah, mendirikan benteng Batavia, hingga akhirnya mengalami kemunduran masif akibat korupsi internal dan dinyatakan bangkrut pada 31 Desember 1799. Beranjak ke ruang berikutnya yaitu gaya Indis. Ruangan ini menampilkan furnitur hasil kombinasi unik antara gaya lokal Nusantara dengan pengaruh gaya Eropa Barat yang khas. Salah satu fokus pengoleksian utamanya adalah furnitur arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda dari rentang tahun 1799 hingga 1942. Di sini terdapat panel informasi dan galeri foto bangunan bersejarah yang merepresentasikan penerapan arsitektur modern di ruang publik. Dinding ini juga mendokumentasikan sejarah arsitektur bangunan ikonik Jakarta yang masih bertahan hingga sekarang dan telah menjadi landmark penting kota Jakarta. Replika batu Padrao adalah prasasti batu penanda perjanjian internasional antara Kerajaan Sunda dan utusan Portugis dipimpin Hendrik Lem pada tahun 1522. Perjanjian ini memuat kerjasama militer dan perdagangan lada di mana Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di muara Sungai Ciliwung. Selanjutnya kita turun lagi ke lantai 1. Nah, kita sampai di bagian paling kelam dari Staduis atau penjara bawah tanah. Ruangan sempit, pengap, tanpa pencahayaan alami dan beratap sangat rendah. Ini dulunya dipaksa untuk menampung puluhan tahanan sekaligus secara tidak manusiawi. Di lantainya kita bisa melihat bola-bola besi seberat puluhan kilogram yang nantinya itu dirantai ke kaki para tahanan agar mereka tidak dapat melarikan diri. Menutup perjalanan sejarah kita kali ini, kita disuguhkan oleh mural Mahakarya Hari Jadi Sumodijojo yang dibuat mulai tahun 1975. Walau belum sepenuhnya selesai hingga akhir hayat beliau, lukisan ini dengan indahnya menangkap kompleksitas realitas sosial, keberagaman kelas, dan harmoni budaya multikultural yang pernah hidup di Batavia.